إلى هذه ولكنة شلل حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Mublisna Mambaik Ibn Bajaj Maduratim wa ila khususan Syekhana al-Akbar Imam Tajuddin Ibn Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumul juhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana kita telah membahas berbagai macam pengertian terutama ialah mengenai hak-hak yang harus kita lakukan dan beberapa hal yang harus kita hindari ialah di mana kita meminta sesuatu yang sesungguhnya Allah telah menyediakannya. Sebaiknya kita sebagai seorang hamba ialah kerjakan apa yang Allah perintahkan dan Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan. Sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah itu pasti sampai, karena Allah jelas sekali di dalam firman-Nya, innallaha la yukhliful mi'ad, atau innaka la tukhliful mi'ad, dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam kalimat yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak akan mengingkari janji, karena Dia zat yang maha benar dan maha segala-galanya. Anak-anakku semuanya, kita berlanjut pada kajian yang telah disinggung pada kajian yang lalu, ialah tentang la tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadidari fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibu na'tiha. Jadi kalau di sini mu'alif menjelaskan la tastaghrib wuqu'al aqdari, jadi jangan kalian itu takjub, heran, ajib, ya.
atas berbagai macam kejadian-kejadian atau yang terjadi, yaitu berbagai macam kesulitan selama dirimu masih ada di dunia ini. Madumta fi hadidhar, selama dirimu telah hidup atau ada di dunia ini. Fa innaha ma abruzat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibun na'tiha. Karena yang sesungguhnya, sebab ia yang disebut kehidupan itu, dunia itu tidak melahirkan, ya, tidak mengeluarkan, tidak menyatakan illa kecuali mawa mustahiqu, kecuali yang layak atau yang asli sifat wasfiha, sifat-sifatnya, wa wajibun na'tiha. Jadi di sini sebenarnya sederhana kalau dengan bahasa kita ialah, kalian gak usah heran kalau ternyata di dalam kehidupan kalian ada berbagai macam kesulitan-kesulitan, ujian dan cobaan. Jangan heran maksudnya. La tastaghrib. Jadi jangan heran. Jangan jangan menyesali juga. Kenapa? Disebutkan di sini, selama kalian hidup di dunia ini, pasti kalian akan menerima berbagai macam kesukaran, kesulitan. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berjuang. Dunia ini diciptakan oleh Allah, bahkan kehidupannya disebut mata'ul hurur, yaitu kehidupan yang memperdayakan. La'ibun walahun, permainan yang memperdayakan, dan banyak lagi. Jadi di sini disebutkan fa inna ma abrozat illa ma wa mustahiqu wasfiha wa wajibun na'tiha. Karena sesungguhnya dunia ini akan menyatakan sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan yang sebenarnya sifat-sifatnya dunia. Bahkan di dalam hadis yang tercantum dalam kitab Syiarus Salikin, bahwasanya dunia itu mal'unum. Dunia itu mal'un. Dunia itu adalah bahkan laknat. Mal'unatum ma fiha. Dan siapapun yang ada di dalam dunia ini akan ikut terlaknat. Illa maka nalillah, kecuali yang ada di jalan Allah. Maksudnya mu'alif di sini, jangan kalian terheran-heran di sini, bukan heran semacam apa ya? Heran di sini ialah maksudnya jangan kalian seperti kaget, terheran-heran dengan disertai kekagetan, kaget. Kok hidup begini ya? Tidak semacam itu. Karena memang hidup ini Bapak jelaskan sudah berulang kali ya runutannya. Hidup itu perjuangan. Di dalam perjuangan ada resiko. Resiko dalam perjuangan itu ialah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu dalam bentuk baik maupun buruk. Itu disebut ujian sebagai fitnah. Andai saja kalian mendapatkan kesenangan dunia, maka itu adalah anugerah dari Allah. Itu kelebihan, resiko. Kalau para masyaikh terdahulu menyebutkan dunia ini adalah penuh dengan tipu daya. Dunia ini
tempat ujian dan cobaan. Dunia ini ialah tempat kesulitan, kesukaran. Andai kalian ada di dunia ini, menjalaninya, kemudian kalian sabar, dan akhirnya mendapatkan kenikmatan, kesenangan dunia, maka itu adalah keuntungan hidup di dunia. Yang disebut anugerah. Bahkan Syekhul Akbar Imam Junaid al-Baghdadi pun menyatakan, saya tidak heran dan saya tidak marah dan saya juga tidak kaget dengan berbagai macam peristiwa yang menimpa pada diriku, karena aku sadar bahwa memang dunia itu wataknya begitu, bahwa dunia itu memang sifatnya begitu, bahwa dunia itu adalah sudah karakternya. Kalau kalian mengharapkan sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, ini sesuatu yang muskil. Pada hakikatnya Allah tidak menciptakan kesenangan di dunia. Tidak ada kesenangan di dunia kecuali nafsu. Bagaimana dengan Robbana atina fid dunya hasanah? Ini maknanya ialah hasanah di sini selamat, baik, bukan kesenangan. Baik di dunia, selamat di dunia, dan selamat di akhirat. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah baik, bukan kesenangan. Bukan kesenangan yang didasari cinta. Terlebih lagi berkolaborasi dengan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi, hidup ini ialah ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan didapat atau ditemui oleh orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali para masyayikh menjelaskan bersabar di dalam menghadapi hidup. Percayalah, dengan sabar itu kalian akan mendapatkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Ialah kemenangan di dunia dan sampai di akhirat. Penekanan sabar itu dalam firman Allah di ayat terakhir dalam surat Ali Imran ialah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wasobiru, bersabarlah kamu, dan kalau boleh dimanakan tekankan lagi kesabarannya, tapi bisa dimanakan lagi saling sabar menyabarkan apabila diwazankan pada wazan lain, saling sabar menyabarkan. Jadi kalian hidup bersabar, tapi sekaligus juga saling sabar menyabarkan. Kalau kalian ingin suami kalian sabar, maka berilah energi untuk suamimu agar suamimu itu bisa sabar menghadapimu. Caranya apa? Ya kaliannya harus sabar. Bagaimana kalian ingin mendapatkan suaminya sabar sementara kalian sendiri tidak sabar dengan kelakuan yang mewujud pada akhlakul karimah? Coba. Begitu juga sebaliknya, bagi laki-laki ingin menemui istrinya sabar, tentu saja harus ngasih energi, support, supaya istrinya itu sabar dengan berkelakuan yang memandang atau yang dipandang itu menyebabkan ia sabar. Sabar di sini yang dimaksud ialah aktif. Bukan sabar dalam arti peluk dengkul diam, fasib. Aktif, ada usaha dan ikhtiar untuk mencapai yang dicita. Sabar. Kalau dalam firman lain menyatakan itu wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah
kamu itu sabar dan sholat itu sebagai ista'inu. Ista'ana bisa jadi pertolongan, tapi bisa dimanakan sebagai perisai, benteng. Jadi ista'inu bisobri wassalah, jadikan untuk pertolongan hidupmu, perisai hidupmu, benteng hidupmu. Apa itu? Sabar dan sholat. Kenapa sabarnya dulu? Bukan sholatnya dulu yang diletakkan. Di ayat lain juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai perisai hidup kamu, sebagai penolong hidup kamu. Sesungguhnya sabar itu ialah sifat-sifat orang yang Allah selalu menyertainya. Tuh. Kalau di ayat lain tadi, ista'inu bisobri wassalah, ditekankan, wa innaha lakabiratun illa alal khasi'in. Salat dan sabar itu, ya, untuk menjadikan salat dan sabar sebagai perisai hidupmu, apa? Lakabiratun. Itu sesungguhnya berat banget. Sabar dan salat illa alal khasi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orang yang cintanya hanya pada Allah sehingga mesra di dalam hidupnya. Seperti para manusia, orang-orang terdahulu, itu dia tak peduli dengan kesulitan, tak peduli dengan kesukaran, tak peduli dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Dia nikmati. Kenapa dia menikmatinya? Karena sadar bahwa dunia itu bukan tempat bersenang-senang, bahwa dunia itu bukan untuk berhiha-hihi. Dunia ini adalah tempat perjuangan untuk meraih kebahagiaan kelak yang abadi, kesenangan yang tak pernah habis dan tak ada batasnya, ialah di surga kelak. Dan insya Allah kita semua golongan orang-orang yang ada di dalam surga, amin, ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, kalau di dalam hadis qudsi bahkan Allah menyatakan, sesungguhnya aku, Allah itu tidak akan memberikan sekaligus dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan di dunia, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Seolah-olah semacam itu. Jadi tidak akan menggabungkan dua kebahagiaan itu pada satu tempat. Wahai anak-anakku semuanya, ayo kita lanjutkan. Sikap kita harus bagaimana? Kalau di dalam surat Ali Imran, ayat terakhir, itu disebutkan bersabar dan saling sabar menyabarkan, atau boleh dimaknakan bersabar dan bersabarlah. Bersabar dan bersabarlah, artinya bersungguh-sungguh kesabaranmu. Tingkatkan, kuatkan kesabaranmu. Setelah itu, warobitu. Setelah sabar, kamu suruh warobitu, irbitu. Ialah suruh waspada. Setelah waspada disebutkan wattaqullah, dan tetaplah kamu bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan, ini juga mudah-mudahan dengan demikian kamu golongan orang yang menang. La'alla itu adalah mudah-mudahan, ya harapan, asa, bukan berarti pasti. Seperti di dalam perintah, contohnya di dalam perintah yang kalimatnya sama, cuma beda ininya.
Beda maknanya. Di dalam perintah puasa contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa kamu seperti orang-orang terdahulu yang telah diwajibkan juga puasa, dengan melaksanakan puasa la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Semoga dengan kalian sabar dan saling sabar menyabarkan, menekankan, bersungguh-sungguh di dalam kesabarannya, warobitu, kemudian kalian juga tetap waspada di dalam menjalani kehidupannya. Namun semacam itu tidak cukup, harus didasari wattaqullah, tetap kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian la'allakum tuflihun. Kamu golongan orang-orang yang muflih. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Lalu sabar yang macam apa yang dirangkai dengan sholat? Ialah keterkaitan sabar, sholat, waspada, dan takwa. Kalau kita renungkan secara lahiriah saja, kenapa sabar dulu ya, enggak sholat dulu? Enggak, ista'inu bis-sholati was-sobri. Itu enggak, ista'inu bis-sobri was-sholah. Kenapa sabar dulu, sifat sabarnya dulu? Ya tentu udah sederhananya begini sajalah. Gampangnya, ini gampangnya. Pagi-pagi, ini kalimat sabar. Pagi-pagi kalian dengar azan, ngantuk banget. Udah ngantuk, cuaca lagi dingin, hujan mulu. Apalagi di tempat sono yang jauh. Wah, banyak ini salju-salju yang benar-benar dinginnya bisa di bawah rata-rata. Bisa jadi minus umpamanya. Wah, itu sudah menggigil banget. Kenapa? Sabar. Sabar di sini kemudian, aduh saya harus sabar. Kenapa harus sabar? Kenapa? Harus sabar, nggak usah sholat karena apa, dingin. Gitu. Kemulan gitu loh. Itu namanya sabar fasib. Sabar yang dikehendaki di sini, sabar ialah ada aktif berjuang, bersabar menghadapi dingin, bersabar untuk menyentuh air untuk berwudu, bersabar untuk melakukan tindakan dan lain sebagainya, hingga berdiri ia melaksanakan sholat hubungan dengan Allah. Itu sama seperti kalian sabar untuk apa, ngaji, berjuang, akhirnya kalian bisa sampai di taklim. Sabar untuk sholat, akhirnya kalian bisa sampai berjamaah di masjid atau tempat-tempat tertentu dan banyak lagi. Itu sabar yang aktif. Dan sabar semacam ini hendaklah diejawantahkan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kalian memahami sabar itu peluk dengkul diem. Dengan pemahaman mindset kalian ditempeleng pipi kiri kasih pipi kanan, benjol lah, babak belur kalian. Kalau ditempeleng pipi kiri, mau ditempeleng pipi kanan menghindar, bila mana perlu ngeles dan balas, boleh nanti loh. Kenapa? Karena dipukul 1 kintal boleh balas dengan berat 1 kintal. Ini kalau bebannya dihitung dulu kan repot nih. Ntar dulu saya hitung dulu, kamu habis mukul tuh kira-kira bebannya berapa. Nah, repot. Ya. Udah tempeleng lagi. Nah, itu halal boleh. Nah, tapi jika kalian bersabar itu lebih baik bagimu. Nah, ini beda. Nah, sabar di sini apa? Menghindar. Jangan menghadapi orang yang sedang emosi. Nggak akan selesai. Kalau orang yang meletup-letup emosinya dan susah diatur, hindari. Karena nggak akan selesai. Ngotot, sama-sama ngotot, yang ada ialah berantem. Itu udah pasti. Nggak bisa.
Harus salah satunya menghindar. Hindari dulu. Udah selesai hindari. Karena apa? Karena tidak akan selesai apapun yang yang ditangani dengan emosi apa saja. Nah, kesabaran yang harus kita tanamkan di dalam diri kita itu tidak akan bisa menjadi akhlak, sifat dan akhlak dalam diri kita kecuali mengamalkan ilmu tauhid. Jadi sabar, orang-orang awam itu pasti ada kalimat akhir imbuhannya. Sabar kan ada batasnya, titik tuh. Bagi orang ahli tauhid, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Karena memang hidup di dunia ini adalah ujian dan cobaan. Dalam perjuangan ada menghadapi ujian dan cobaan. Di dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita harus serahkan semuanya kepada Allah. Fatawakkal 'alallah. Serahkan semuanya kepada Allah. Karena apa? Apabila kita menyerahkan kepada Allah dalam ujian dan cobaan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal juga tidak bisa menerapkan sifat tawakal itu tanpa mengetahui dan faham tentang ilmu tauhid dan hakikat. Coba renungkan baik-baik. Apa yang harus diamalkan? Pada saat kalian menghadapi ujian dan cobaan. Sebut saja ujian tentang anak yang nakal. Ujian anak yang blingsatan. Ujian anak yang macam-macam. Macam-macam namanya anak. Ujian istri, ujian suami, ujian orang tua, ujian teman, tetangga, dan lain sebagainya. Berbagai macam tingkah yang kalau diikuti benar-benar menyebalkan hati. Membuat pengap jiwa kita. Membuat sempit hati kita. Pasti. Semua itu akan netral. Percayalah. Bagi siapa? Bagi orang yang mengamalkan ilmu tauhid. Macam apa orang mengamalkan ilmu tauhid? Dia syuhud, dia memandang bahwa hakikatnya tidak ada apapun yang di dunia ini, tidak ada gerakan apapun kecuali digerakkan oleh Allah. Tidak ada yang dikirim kecuali oleh Allah yang mengirimnya, dan seterusnya. Teman di hadapan kita sengaja dikirim oleh Allah untuk menguji keimanan kita. Istri, suami, orang tua, anak, dan lain sebagainya sengaja dihadapkan pada kita sebagai ujian dan cobaan. Itu semua datang dari Allah. Ilmu tauhid langsung mengajarkan pandang, lihat bahwa hakikatnya itu dihadirkan oleh Allah. Pandang dan terus lihat tanpa mengabaikan usaha dan ikhtiar. Kalau kalian memandang terus orang-orang yang sedang ngomel di hadapan kalian, orang-orang yang sedang bawel di hadapan kalian, orang-orang yang mengesalkan, membuat sebel, membuat gerah, membuat gemes di hadapan kalian, kemudian kalian hanya suhud, lihat aja terus pandang gitu. Tidak kemudian mengalir sifat sabar itu sampai pada dirinya. Dengan cara apa? Kalau kalian suhud, mentelengi terus, diem gitu, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kalian stres, atau kalian hilang ingatan, leng-lengan. Satu-satunya jalan apa? Sambil ada usaha dan ikhtiar, kalian menjauh dan menghindar. Kalau istri lagi ngomel, nyap-nyap, macam-macam, hindari. Jangan coba-coba kalian satu kamar. Kalau satu kamar ngomel-ngomel, waduh, itu tempat tidur bisa terbalik itu.
Terjadi. Apa aja udah bisa berantakan, bisa jadi kapal pecah itu di dalam kamar. Maka salah satunya harus keluar dari kamar. Kalau berantemnya di dalam rumah, ngomel-ngomelnya, salah satunya keluar dari rumah. Kalau ngomel-ngomelnya di mall, salah satunya keluar dari mall. Kalau ngomel-ngomelnya di Jakarta, salah satunya keluar ke Jakarta. Udah, keluar kota gitu loh. Udah, ribet amat gitu loh. Maksudnya bukan meninggalkan tidak mau berbicara, meninggalkan untuk sementara agar adem dulu. Setelah reda, adem baru didatengin lagi. Setelah didatengin, kenapa kamu ngomel-ngomel tadi? Iya tuh saya nggak tahu tuh tadi kenapa ya, saya lupa. Oh iya berarti kesurupan nenek lampir kamu itu. Udah, nggak marah itu digituin juga. Coba kalau lagi ngomel maksudnya kayak nenek lampir banget kamu deh. Udah, ngamuk tambah. Tapi kalau sudah reda, kemudian baru dikasih tahu. Itu nggak benar. Yang tadi sebenarnya maksud saya adalah bahwa sepeda dikasih tetangga itu biar dicicil. Bukan berarti dikasihkan begitu saja. Kamu saya baru bilang kasih aja tetangga, udah ngomel duluan. Karena mentang-mentang tetangganya janda. Nah kan repot lagi. Karena Pak suudzon lagi. Nah itu loh. Ya. Coba deh. Kalian dalam hal apapun jangan suudzon. Kita lanjutkan. Karena ini konteks di sini dalam kalamah di sini ialah untuk kita membangun sifat sabar di dalam menghadapi kehidupan apapun. Dengan menyadarkan diri bahwa alam semesta ini ialah memang tempat ujian dan cobaan. Itu saja. Kenapa? Karena awal mula diturunkan Nabiullah Adam alaihissalam itu pun karena ujian dan cobaan. Sebelum turun, coba perhatikan ayatnya, perhatikan baik-baik. Kalian kalau bila mana perlu ulang-ulang, baca, nggak perlu nggak usah bahasa Arabnya kalau nggak paham, cukup bahasa Indonesianya. Karena tafsir-tafsir di Indonesia adalah bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah tidak meleset. Artinya tidak menyesatkan. Tafsir itu bagus-bagus banget. Oleh para ulama-ulama, bahkan kumpulan-kumpulan para ulama. Yang menjadi standar, dulu penafsiran Al-Quran, penterjemahan dan penafsiran, dengan perkumpulan ulama dan para ahli, termasuk ahli bahasa segala macam, itu Departemen Agama. Itu cetakan dari dulu tuh, dari tahun 80 atau sebelumnya itu. Saya sempat ikut ya di dalamnya. Itu istimewa banget loh. Kenapa istimewa? Karena banyak sekali keistimewaan. Tanpa kalian harus susah payah, itu baca dan terus baca ayat-ayatnya, firman-firmannya. Itu begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Di dalam firman Allah yang menjelaskan tentang sabar, yang menjelaskan tentang berjuang, yang menjelaskan tentang berbagai macam mengenai tentang kehidupan di dunia ini, bahwa hidup di dunia ini ialah ujian dan cobaan. Kita harus sadar penuh bahwa kehidupan ini memang ujian dan cobaan. Kalau kita sudah tahu dan sadar penuh bahwa ujian dan cobaan itu adalah sebagai perjalanan hidup kita, dan kita tahu persis pada saat diturunkan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah ini benar-benar kalian ulang-ulang nih bacanya nih. Itu setelah diturunkan dan mau bareng-bareng sama malaikat Ajazil yang sudah mendapatkan mendapatkan status gelar
baru yang dulunya malaikat Azazil disebut menjadi iblis. Itu di situ tawar-menawar loh. Iblis itu, malaikat Azazil. "Iya, nggak apa-apa, engkau telah mengutuk saya, ya Allah, sebagai iblis. Apa yang akan dilakukan oleh iblis pada saat itu? Saya minta, mohon kepada engkau, kalau engkau mau menurunkan saya ke dunia, kenapa? Beri saya umur panjang hingga hari kiamat. Selama bumi itu ada, selama dunia itu ada, saya dalam masih hidup." Tuh, satu. Minta tuh. Minta begitu, Allah tuh maha pemurah gitu loh. Wah, memang Allah tuh luar biasa gitu ya. Udah nyebelin itu, ngelanggar perintah, minta dikasih lagi. Mentanya nggak tanggung-tanggung, umur panjang. Jadi dia akan mati atau akan hilang di dunia ini, bukan mati ya, hilang di dunia ini, ikut beserta dengan hilangnya dunia. Baru itu. Kiamat dengan kata lain. Jadi umur panjang semacam itu. Allah langsung, iya saya kabulkan, boleh. Ada lagi ya Allah? Apa lagi? Ada lagi? Apa? Wah, iblis saja bisa berdialog dengan Allah. Kalian udah pernah belum? Coba. Belum kan? Berarti lebih tinggi mana derajatnya iblis sama kalian? Ayo. Dialog dengan Allah loh. Langsung minta tuh dialog langsung. Saya minta ilmu yang melebihi daripada mereka. Ilmu yang luar biasa. Apa saja? Ya contohnya ilmu bisa dia bergerak di satu tempat ke tempat lain, bainal masyriq wal maghrib, timur dan barat, terang dan gelap, itu sekejap mata. Itu iblis. Mengelilingi dunia ini 1 detik. 1 detik itu, bumi ini adalah 1 detik. Kalau malaikat itu sampai 3 kali 1 detik. Set. Kalau para arifin billah itu 7 kali. Wah. Kalau para wali itu berkali-kali, enggak sampai-sampai. Wali murid soalnya. Nah, wali murid. Nah, itu ya istimewanya. Itu iblis tuh. Wah. Jadi kalau untuk melayani dan goda dan perang dengan kalian gampang banget. Apalagi kalian nggak tahu lagi setannya. Coba perang dengan setan yang kalian nggak tahu. Keder nggak? Nah itu kita perang sama sesuatu yang kita tidak kenal. Coba, itu untuk orang awam. Kalau kalian harus kenal, kalau nggak kenal, bahaya. Kenapa? Karena hakikatnya setan itu adalah lakum aduwwum mubin. Setan itu lakum bagimu, setan itu, inna syaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Berarti tidak ghaib sebenarnya. Ghaib bagi yang tidak tahu. Tapi ayat nyata. Nah kalau kalian mau perang sama setan, kemudian setannya kalian tidak tahu, coba. Persis kayak orang buta, disuruh mukul benda di depannya. Diputer-puter dulu, coba tuh kalau 17 Agustusan. Diikat, suruh mukul apa tuh, kalau di kampung-kampung tuh mukul pendil gitu loh. Itu kendi di atas, dia diputer, setelah puter dia jalan mencong. Wah, yang dipukul orang lain, pukul ini yang disebut. Nah itu sama persis itu. Coba, kalian perang sama setan, kalian gak kenal setan, persis tuh kayak gitu, kayak orang buta. Ngapain? Nah makanya dikenalkan setan-setan itu. Bapak sudah jelaskan setan-setan itu. Nah sementara iblis itu yang menjadi apa tuh? Abu Syaiton, bapaknya setan. Kalau Adam itu adalah sebagai bapaknya dari anak cucu Adam, sebagai bapak dari seluruh manusia, maka iblis adalah bapak dari seluruh setan.
Itu minta ilmu yang istimewa. Nabi Adam gak dapat ilmu. Bahkan turunin aja. Kamu salah, turun, udah blek aja turun. Gak minta apa-apa. Coba kalau Nabi Adam itu, ya Allah, engkau mau turunkan saya ke bumi ini. Iya, baiklah. Tolong dong, saya juga hidupnya itu diperpanjang. Sampai berapa? Ya sampai kiamat sama dengan iblis dong. Gitu. Wah, enak kita berantemnya. Pokoknya nenek-nenek, kakek-kakek udah sama semua deh. Cucunya udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek. Kakeknya sudah jadi kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Bisa jadi sama rata. Tapi umur pada saat itu hanya untuk Nabi Adam aja hanya 900 tahun. Yang paling tinggi hanya Nabi Nuh, generasi yang ketiga. Nah itu. Nah kita nggak membahas tentang itu. Membahasnya ini masalah iblis itu loh, dahsyat banget. Minta apa, minta ilmu dikasih oleh Allah. Ilmu yang istimewa. Sudah dikasih. Sudah dikasih umur panjang, ilmu lagi kan. Kita umurnya pendek. Ilmunya, ampun udah. Gak imbang sebenarnya ini perang nih. Gak lucu nih sebenarnya, gak imbang. Setan dibunuh gak mati, lah kita nyungsep. Coba. Terus gimana caranya? Supaya kita menang sama setan. Nah itu harus kalian tahu strateginya. Setelah dia mendapatkan 2 anugerah dari Allah, permintaannya dikabulkan, umur panjang dan ilmu, minta satu lagi, izin. Ya Allah, saya minta izin. Satu lagi apa? Minta lagi tuh. Izinkan saya untuk merekrut anak cucu Adam menjadi pengikut saya. Saya akan menggoda dan mencobanya sampai di napas di tenggorokan. Artinya menjelang sakratul maut sampai itu setan masih tuh di situ. Wah. Begitu aturan kalau saya jadi Allah. Ya saya ya, nggak boleh gitu loh. Tapi Allah silahkan. Udah silahkan. Coba kebayang nggak sih? Umur panjang, dikasih ilmu, diberi izin untuk menggoda. Sementara kita umurnya pendek, tidak dapat ilmu. Ya kan? Tidak diberi ilmu. Artinya tidak dikasih ilmu langsung dari Allah melalui proses. Yang ketiganya tidak tahu setan. Tuh. Setan gaib disebutnya. Cara umum. Kan repot. Terus gimana caranya? Nah itulah persoalan-persoalan untuk kita mencapai sabar. Jadi, jelas kalau dilihat dari kronologi, histori, turunnya Adam dan Iblis ke muka bumi ini, Iblis memang mempunyai misi untuk memporak-porandakan anak cucu Adam. Dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ilmunya, macam-macam caranya. Istimewa pokoknya. Nggak akan ada habis-habisnya. Sampai-sampai di dalam hadis, setan menyatakan, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu bosan disembah sama orang yang sholat. Tuh. Dia sebel, bosan ini gampang banget sih digodanya. Tuh. Jadi orang sholat banyak yang menyembah setan. Tapi bahwasanya iblis itu tidak jemu untuk menggodanya. Tuh. Jadi dia nggak jemu untuk menggodanya. Pada saat dia dengar azan, iblis lari. Setan itu lari terbirit-birit. Giliran saat azan udah selesai, dia datang tuh. Datang lagi. Udah, datang lagi. Apa? Menggoda.
Menggoda apa? Semua orang yang ada di masjid, semua orang yang ada di tempat ibadah, biar dia ngerumpi. Ya kan? Coba kalian lihat, duduk di masjid, jangankan di masjid ini, orang di di masjid-masjid yang yang tempat-tempat yang istimewa yang di Mekah maupun, duduk dengar azan, itu ngobrol antara satu dengan yang lain, bukannya zikir. Itu mewah. Pada saat dengar qomat, menurut hadis, setan pergi lari terbirit-birit lagi sampai kedengeran kentutnya. Aduh, setan itu berarti kentut ini. Kentut itu. Sampai kedengeran kentut-kentutnya. Setelah qomat itu selesai, datang lagi. Ditanya, nggak takut sama orang yang sholat, malah bosan disembah orang sholat. Karena pada saat Allahu Akbar, udah pikirannya kemana-mana. Kalau orang sholat pikirannya kemana-mana, itu udah kemasukan setan. Itu berarti udah menyembah setan. Dengan kata lain, coba kalian ngaku jujur, sholatnya ingat apa? Sementara firman Allah menyatakan aqimus sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku Allah, bukan mengingat yang lain. Pada saat mengingat yang lain, berarti itu kerjaan setan. Lah setannya mana sih Pak? Orang saya nggak merasa digoda setan. Kenapa? Saya itu Allahu Akbar kangen sama suami. Gitu. Ya Allah, suamiku nggak pulang-pulang. Ya Allah, mudah-mudahan malam ini suamiku pulang. Gitu. Itu dalam sholat. Yang ngomong siapa? Setan. Bukan Pak saya yang ngomong. Ya itu setan. Lagi sholat berarti. Nah itu maksudnya. Kalau Allahu Akbar ya sudah, hanya Allah yang diingat harusnya. Itu orang yang khusyuk. Itu yang disebutkan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntung, kemenanganlah orang-orang yang beriman yang sholatnya itu khusyuk. Itu begitu. Jadi tidak takut dia. Tapi ada setan yang mau datang ke masjid, lari lagi terbirit-birit, nggak jadi. Ketemu sama seorang kiai ulama depan. Kebetulan ulamanya itu ngenalin setan. Kenapa kamu takut ya? Takut sama orang yang lagi sholat, orang yang lagi ibadah di sana. Enggak takut. Lah kenapa kamu lari? Ya saya takut aja. Tapi bukan takut orang yang sholat. Takutnya saya takut tuh orang yang lagi tiduran di pinggir pintu. Loh kenapa? Saya takut aja pokoknya. Energinya kuat dan menjelaskan hal-hal lain. Setelah kayaknya lihat itu, ternyata dia adalah orang ahli zikir. Tidurnya aja ingat pada Allah. Tidurnya aja tetap berzikrullah. Orang yang syuhud dan musyahadah, orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, dengan kata lain orang yang telah ma'rifah, lari terbirit-birit takut. Jadi lebih takut dengan orang tidur daripada orang yang sholat. Karena sholatnya kalian itu tidur, sedangkan tidurnya para arifin billah itu sholat, ingat itu loh. Jadi kalau mau dibandingkan sholatnya kalian dengan tidurnya para arifin billah, itu lebih mulia tidurnya para arifin billah. Karena sholatnya kalian tidur, kalau beliau tidur itu dalam keadaan sholat dalam arti ingat hubungan dengan Allah. Tidurnya aja tetap berhubungan dengan Allah, sholat. Itu yang dikehendaki wa dzakara isma rabbih fasalla. Dia selalu mengingat Allah. Fasalla, kemudian ialah selalu mengadakan connecting hubungan dengan Allah. Kalian Allahu Akbar lost contact. Nah, bukannya Allahu Akbar itu fasalla itulah connect. Hubungan, berconnecting dengan Allah, berhubungan dengan Allah, bukan memutus hubungan. Nah sementara sholatnya memutus hubungan, gimana coba? Lah terus gimana Pak, kalau tiap hari begini terus gimana? Makanya sholat berjamaah. Nah itu loh. Kalau sholat berjamaah itu sudah dijamin 27, sah atau enggak sah. Pokoknya kalian sholat berjamaah titik gitu aja. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, sholat berjamaah gimana Pak?
Udah yang penting sholat berjamaah. Imamnya itu nggak fase Pak. Walau imamnya nggak fase sekalipun pokoknya 27 titik. Kalau sholat sendirian, satu aja diragukan. Tuh. Satu saja diragukan loh. Jadi kalau sholat sendiri, satu saja diragukan nilainya. Berjamaah 27 itu tanpa reserve apapun. Tanpa ada keraguan apapun. Tanpa memilih-milih imamnya kayak apa dan bagaimana. Kalau ternyata berbetulan kalian bermakmum dengan arifin billah, atau di antara jamaah itu ada seorang arifin billah, atau di antara jamaah itu ada orang yang sedang syuhud dan musyahadah, orang-orang yang istimewa, maka akan dikalikan 1000 kali lipat. Tuh, 27 kali 1000. Berapa berarti? 27.000. Nah kan, ya Allah, makanya istimewa banget kalian. Sholat itu ya. Itu contoh-contoh ya. Nah, sedangkan kita di dalam menghadapi kehidupan di mana setan-setan itu banyak berkeliaran dan setan berjanji untuk apa? Untuk datang kedatang ke anak cucu Adam itu dari berbagai macam arah. Dari belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah, luar, dan dalam. Terus kita ngapain? Udah dikepung sama setan. Kalian itu akan menghadapi setan itu bukan sebatas puluhan setan, ratusan, bahkan ribuan setan dalam diri kalian. Kenapa? Karena setan itu bisa masuk ke pori-pori dan dia ada di dalam sel darah. Setiap selnya itu ada. Setan-setan itu, wah kan dahsyat banget, aduh. Terus ujian dan cobaan yang macam apa lagi yang membuat, yang membuat begini. Wah kayaknya karena berat banget ini hidup. Memang hidup itu berat, karena ujian dan cobaan. Hidup itu perjuangan. Jangan kalian hiai di dunia ini yang sementara. Maka dari itu wahai anak-anakku semuanya, renungkan baik-baik, camkan baik-baik seperti para mu'alif terdahulu menyatakan, jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Bersabar dan terus bersabar di dalam menjalani hidup. Jangan kalian kemudian menukarkan iman karena tidak kuat menghadapi ujian dan cobaan. Kalian menganggap bahwa Allah terlalu berat memberikan ujian dan cobaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebani suatu diri dalam ujian dan cobaan. Allah akan memberikan ujian dan cobaan adalah sesuai dengan kadar, kualitas, derajat, kemampuan, makom, status orang tersebut. Kalian menghadapi ujian beda dengan saya. Dan begitu juga seterusnya dan seterusnya. Percayalah. Maka dari itu tidak ada jalan lain kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dunia ini ada 3 hal yang yang bukan milik kita. Pertama, wilayah lahiriah jasmaniah kita itu milik Allah. Kemudian wilayah batiniah kita, ruhaniah kita itu milik Allah, bukan milik kita. Terus apa lagi? Harta benda kita itu milik ahli waris, bukan diri kita. Kalian kekepik deh, itu harta benda ngek modar, siapa yang akan memiliki? Gak ada. Mau dibawa sampai ke kuburan? Enggak. Yang dibawa itu hanya kain kapan. Hanya selembar kain kapan. Ya mungkin berlapis 3 kain kapan, pokoknya dengan istilah lembar kain kapan. Udah. Mobil mau dibawa kagak? Mainan? Enggak, ini Islam. Tapi mungkin kalau di agama lain, karena dia senang mainan. Mainan apa? Senang mainan Doraemon. Pas meninggal kasih Doraemon, biar nanti buat mainan di sana. Gak ada. Islam gak ada. Apa? Siapa yang kalian cintai? Istri.
Yang katanya bilang, saya sehidup semati Pak, saya sehidup semati sayang. Benar, mati, dia akan ikut mati? Kagak. Sampai ke liang lahat aja enggak berani. Pas giliran sudah meninggal dunia, dikubur, kabur istri kalian. Enggak bakalan nungguin tuh di kuburan. Jangan di kuburan, di kamar kalian aja yang biasa berdua, istri itulah kabur kalau ada geremeng gitu. Kabur. Padahal lihat, coba deh istri mana tuh yang bisa tuh, kalian yang kadang mencintai suaminya meninggal, plak, udah begitu. Nah udah, contohnya gini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Yang baru nih, contohnya nih, siapa tuh? Muati lagi tidur, Warsidi tak suruh bangun, di, yuk datang ke rumah itu. Nah, tengok istrimu, iya Pak, iya tengok. Saya yakin terbirit-birit kabur dia. Padahal suaminya yang dulu katanya, aku cinta padamu. Ya bangunnya masih gagah enggak Pak? Enggak, pakainya pocong. Bangun, iya gak biasa. Masih bangun, masih sadar kan? Karena sudah mati gitu loh. Sudah meninggal gitu loh. Jadi enggak ada gitu loh. Jadi kalian sendiri hanya syafaat. Mungkin hanya mursyid. Hanya bukan mungkin, mursyid dan para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, atau guru-guru kalian, atau yang disebut puncaknya ialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tetap kasih sayangnya tetap mengalir, bahkan mendampingi sampai di mahlige abadi kelak. Hanya itu. Kalau kalian orang tua ini segala macam yang orang tua biasa, kemudian istrian, enggak ada. Itu loh. Makanya kalau dalam syair Sunda itu siapa syairnya? Saya juga nggak ngeh. Saya juga gitu. Itu disebut digogotong kanu hirup di barawa ka kuburan, mulang hente babawaan ngan boe salapis pisan. Nah, jadi digogotong kanu hirup, digotong sama yang hidup, dibarawa ke kuburan, dibawa ke kuburan. Mulang hente babawaan, dia pulang itu tidak bawa apa-apa. Ngan boeh salapis pisan, cuman kain kapan. Itu syair Sunda itu. Karena saya tahu, karena saya lama di daerah Pasundan gitu, dalam misi dakwah dan lain sebagainya. Nah udah, itu contoh yang paling sederhana. Terus apa lagi? Berarti kita tidak bisa memiliki jasmani kita, itu milik Allah. Kita tidak bisa memiliki nafsannya kita dan ruhannya kita, karena itu milik Allah. Kita juga tidak menguasai dan tidak bisa menguasai dan memiliki harta benda kita, karena itu akan menjadi hak waris kita, ahli warisnya. Makanya kalau ada seorang ayah, orang tua yang pelit, jitit, pelit terhadap anaknya, itu benar orang tua nggak paham tentang ilmu. Karena apa? Karena semua harta itu pasti ke ahli warisnya. Bukan untuk siapa-siapa, gitu loh. Begitu pula dalam hal ilmu dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kita harus menghadapi berbagai macam kehidupan di dunia ini ialah dengan senang hati. Caranya menyadarkan diri bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan, bahwa dunia itu adalah tempat yang hurur, artinya tempat yang bisa memperdayakan, bahwa dunia ini adalah bukan tempat yang abadi. Jadi pada saat kita menerima ujian dan cobaan, maka kita sadar, tidak sebel, tidak kesal, tidak gemes, tidak macam-macam, tapi selalu menyerahkan dan mengembalikan kepada Allah. Itulah hakikat sabar. Tentu saja yang dijalani oleh orang-orang yang faham dan mengerti tentang ilmu tauhid dan hakikat itu loh. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau nggak menyadari semacam itu, ya, semoga kita semua golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu hakum ijmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.